tahun 53, sekarang Bapak cerita tentang bagaimana sampai kemudian menikah dengan Mama. Tahun 53 saya mulai datang ke Jakarta, dan karena tidak punya pakaian saya pergi minta sama Uskup Agung Adrianus Joyo Seputro, Bapak Uskup, saya mau ke gereja tapi tidak punya pakaian. Lalu dia tanya, jadi maunya apa? Saya bilang kalau bisa saya jadi putra altar. Oh boleh. Pengalaman Bapak di Kei sebagai kuasa sakristi, dan 3 tahun di Kei itu berperan di Milo. Akhirnya tahun 53 saya menjadi putra altar di katedral. Sampai dengan Mama menikah, saya masih jadi putra altar dan selama 15 tahun. Di putra altar itu saya berdoa. Saya masih ingat sampai dengan sekarang, saya berdoa supaya Tuhan tolong kasih saya satu istri yang baik, kasih anak-anak. Saya punya orang tua jauh, tidak ada siapa-siapa. Sekarang saya tinggal sendirian, ya kalau bisa kasih seorang ibu istri yang baik untuk saya. Dan menurut Bapak ya Tuhan Allah dengar doa-doa. Tahun 57 saya mendirikan Pemuda Katolik di Kemakmuran. Pertama kali mendirikan Pemuda Katolik di Kemakmuran. Anak buah saya di sekitar 600, karena pada waktu itu Pemuda Katolik masih langka. Jadi Bapak pertama kali kasih berdiri Pemuda Katolik karena pengalaman saya di katedral. Lalu ya, sebagai pemuda-pemudi banyak yang kenal, banyak. Tante Esi waktu itu tinggal di sini dengan saya dari Somlaki. Lalu teman-teman wanita ini tahu bahwa saya masih bujangan. Jadi ya kadang-kadang mendekati Tante Esi, lalu bilang, Tante, kita nginep di rumah yuk. Jadi kadang-kadang ajak Tante Esi nginep 2-3 malam di rumahnya. Ya saya sudah tahu kira-kira tujuannya apa, seperti itu. Lalu sesudah itu ya Tante Esi datang bilang, ini cewek ini begini. Saya diam saja, saya tidak komentar apa-apa. Saya diam saja. Lalu ya bukan satu, sekian itu. Karena sebagai ketua pemuda, rumah ini penuh dengan anggota-anggota dari cowok maupun cewek. Rumah ini penuh, dan Tante Isi ada di sini. Waktu Tante Isi sama Baldis, kami 3 ada di rumah ini. Dan begitulah, ya ini cewek datang ke Tante Isi begitu. Tapi saya tidak pernah pikir apa-apa. Saya pikir ya saya mau kuliah, kerja dan kuliah saja. Belum pikir tentang menikah. Karena ya hidupnya Senin Kamis. Saat tahun 50, tahun 60, tahun 63, waktu itu sudah buka Paulus. Buka Paulus kan tahun 60 di Kemakmuran. Iya benar Pak. Dan Paulus sudah mulai terkenal. Dengan juara-juara mulai terkenal. Tahun 63, pada sore hari, ya di sekitar jam 3:30, ada satu beca datang cari Bapak di sini. Di beca itu ada 3 anak perempuan, yaitu Mama, Yokyat, sama Sian Li. Tiga anak perempuan ini. Saya tidak kenal mereka. Mereka masuk. Ada perlu apa? Bapak, kami mau daftar untuk ke sekolah SMP di Paulus. Oh boleh. Tapi nanti besok baru ke Kemakmuran untuk isi daftar. Besoknya mereka ke Kemakmuran, isi daftar, dan saya terima mereka ini di SMP kelas 2. Karena waktu itu mereka jebolan dari SMP sekolah Cina di Tanabang. Nama sekolahnya apa? Apa ya Mbak? Apa? Bapak Baperki.
Oh, sekolah Baperki Iya, Baperki, Pak. di Tanah Abang. Jadi saya bilang besok baru isi daftar di Kemakuran. Akhirnya saya terima mereka untuk SMP kelas 2 tahun 63. 64 naik kelas 3. 64 naik kelas 3. Waktu itu ya saya ngajar macam-macam. Masih muda dia ngajar ini dia di full. Terus ya saya tidak tahu bagaimana ada semacam gerakan di saya punya hati. Pada habis sekolah, sudah sembahyang habis, anak-anak ini keluar. Lalu ada satu kertas, saya sudah tulis di kertas itu, saya taruh di kantong. Lalu begitu keluar, saya cegat mama di pintu. Lalu saya kasih kertas itu. Dia tidak baca, dia bawa saja. Bawa saja, mungkin di rumah baru dia baca. Besok ke sekolah lagi. Tapi sikapnya tidak marah, tidak malu-malu, biasa-biasa. Sikapnya tidak berubah, biasa-biasa. Dalam hati sanubari saya, ini kemungkinan anak ini dia kira-kira ya bagaimana ya. Sebab kalau marah-marah itu artinya negatif kan? Iya, Pak. Ya. Tapi ya baik-baik saja. Terus sesudah beberapa hari, habis sekolah saya panggil, saya tanya, rumahnya di mana? Oh, saya punya rumah di Abdul Muiz, Tanah Abang 2, Tanah Abang 5, Abdul Muiz. Kasih nama alamat deh, kasih alamat. Kasih alamat, terus saya bilang begini, nanti satu hari saya ke rumah lah. Iya, boleh Pak. Terus satu hari, saya pergi ke rumah di Tanah Abang. Waktu itu, yang tinggal dengan nenek di Tanah Abang itu, Mama, Tante Amoy, Om Kiau, Om Makon, Om Acung, Om Kaping. Tapi waktu itu Om Kaping sama Acung masih kecil. Tante Ali udah nikah, Pak? Tante Ali udah nikah? Tante Ali sudah nikah dengan Cicong, tinggal di Kebayoran dengan Opa. Opa ada buka restoran sama toko di Kebayoran Baru, Jalan Kiai Majang, tinggal di situ. Sedangkan Oma dengan satu perempuan dan dua perempuan, yaitu Mama dengan Tante Ali dan 3 anak laki-laki ini. Tante Amoy kali, Pak? Ya, Tante Amoy, Mama, sama Om Akiau, Om Akon, Om Kaping, sama Om Acung. 4 laki-laki, 2 perempuan, tinggal dengan Oma dengan ini di Tanah Abang. Saya bilang, nanti saya ke rumah deh. Iya. Terus satu waktu saya ke sana. Waktu Bapak ke sana, lihat Mama punya rupa tidak ada dongkol kah, malu kah, baik-baik saja. Ya begitu. Saya pulang. Habis itu beberapa kali saya datang. Saya terus datang. Mungkin Mama sudah rasa. Wah ini ada kira-kira ada hubungan ini. Ya. Jadi itu sudah berlangsung beberapa bulan. Malah sore-sore, malam-malam saya di situ sampai jam 9 baru saya pulang. Jadi Oma Tanah Abang sudah rasa ini mungkin anak saya dengan Bapak Guru ini mungkin sudah ada semacam ada feeling. Terus sudah berbulan-bulan. Oh ya, jadi itu dulu. Sudah berbulan-bulan. Akhirnya Mama punya Bapak di Kebayoran tahu ini Mecen ada satu guru seringkali datang ke rumah. Kira-kira ada kontak. Iya. Kalau begitu ya nanti coba satu waktu urus supaya ketemu dengan Bapak Mama di Tanah Abang. Begitu. Lalu saya tidak ingat persis lagi, tapi di sekitar bulan Februari atau Maret,
janji ketemu di Tanabang. Lalu mama bapak duduk di sana. Oh ya, di mama punya orang tua duduk. Lalu saya terus terang bilang sama mama punya bapak, "Bapak, saya mau bapak punya anak." Waktu itu mama baru SMP kelas 2. Kelas 3. Saya mau bapak punya anak. Terus mama punya bapak tanya begini, "Kau kerja apa?" "Saya guru." "Saya pedagang, saya pengusaha. Kau mau menikah dengan saya punya anak, kau mampu kasih makan dia?" Saya jawab begini, "Bapak, guru memang dikenal sebagai satu pekerjaan yang di mata masyarakat itu dari sisi ekonomi sama sekali tidak dipandang. Tapi begini Bapak, tadi Bapak tanya mampu kasih makan saya punya anak." Saya jawab jujur, "Bapak, saya untuk nasi dengan sayur ini saya tidak mampu. Tetapi ubi, kombili, dengan kangkung, kasbi, saya mampu." Wah, Opa Tanabang, dia diam, ambil ini piring mau timpuk saya, mau lempar. Mama punya mama, Oma Tanabang bilang, jangan bikin susah orang. Akhirnya diam. Mama punya bapak sudah ngamuk begitu. Kami duduk sebentar, saya pulang. Jadi saya pikir ya mungkin sudah selesai. Karena mama dengar dari bapaknya begitu. Dan apalagi, saya tidak mau itu. Kau tidak mampu kasih makan saya punya anak. Jadi dia mau timpuk saya dengan piring. Saya pulang. Mama masih sekolah biasa. Tapi tiap hari ke sekolah itu tidak ada tanda-tanda dongkol, marah tuh, ini baik-baik saja. Kalau begitu anak ini masih mau sama saya. Terus satu kali ya saya tanya, bapak tidak mau sama sekali. Jadi bagaimana? Mama tidak jawab, dia diam saja. Tapi dari wajah muka itu tidak ada tampak ngomel atau ini wajah muka. Berarti ya dia masih mau sama saya. Tapi tidak jawab apa-apa. Terus beberapa bulan kemudian saya ke Tanabang, saya bilang sama mama punya mama, Oma Tanabang, "Ma, mau ketemu dengan bapak dan mama lagi di sini." Terus sesuai dengan janji, saya datang kedua kali di sana. Ada Opa Tanabang duduk, Oma Tanabang duduk. Terus dialog lagi. "Bapak, dulu Bapak marah saya begini. Tapi ya, Bapak punya anak, tidak jawab apa-apa sama saya, hanya baik-baik saja. Jadi dari situ saya duga bahwa Bapak punya anak tetap mau sama saya." Wah, di situ Opa Tanabang ngamuk lagi. Begini, kalau kamu nekat untuk menikah, silakan. Tapi nanti saya tidak hadir. Tidak bakalan hadir. Begitu, saya pulang. G30 pecah. Ya, waktu itu Bapak Tanabang kebaran sudah tahu begitu, Oma Tanabang juga sudah tahu begitu. Jadi ya karena sudah dari pihak mama tidak ada reaksi marah begini ya tenang-tenang, saya pikir kalau begitu ya dia masih mau sama saya. Jadi tiap malam saya ke Tanabang. Karena pada waktu jam 10 malam tidak boleh keluar lagi. Jam setengah 10 begitu saya sudah pulang. Waktu itu ada motor Honda dan saya pulang. Itu sampai beberapa lama saya pikir ya kalau anak ini tetap sekolah di Paulus itu image-nya tidak baik.
tidak bagus. Akhirnya saya pergi ke Susteran Santa Maria di Juanda. Ya, suster, tolong terima saya punya murid satu. Oh boleh, saya isi daftar. Kelas 3, oh boleh. Jadi karena sudah dengan suster selama itu baik-baik, jadi suster langsung terima, jadi mama sekolah di Susteran Santa Maria, sekolah di situ. Terus mau ujian tamat kelas 3 juga dari Santa Maria, seperti itu. Terus ya saya pikir kalau sesudah Opa Tanabang bilang kalau kamu mau menikah nanti saya tidak hadir. Oh tapi sebelum itu saya bilang begini, Bapak, Mama, saya beragama Katolik, sedangkan Mecen Buddha. Saya minta sama Bapak Mama bahwa kalau nanti kami jadi menikah, Mecen harus ikut saya Katolik. Itu urusan dia. Kami tidak keberatan urusan dia. Tapi lalu Bapak bilang, tapi yang jelas nanti saya tidak mau hadir pernikahan. Begitu. Ya, begitulah kami. Mama pindah ke Santa Maria, Juanda nomor 29, sekolah di situ sampai tamat. Lalu saya pikir, wah kalau saya sudah usia sekian, 65, itu kan G30 pecah. Oh lalu Bapak kan tadi bilang kalau nanti menikah saya tidak hadir. Beberapa 1-2 bulan kemudian Opa jatuh sakit. Jatuh sakit. Lalu satu malam saya pulang dari kuliah di Ukris sekitar jam 9 malam. Saya datang, dia tidur di belakang. Bapak, sakit? Ya, sakit. Saya antar Bapak ke rumah sakit. Dia bilang tidak. Tadi ya Cicong di Tanah Abang sudah antar saya, Mama. Tante Ali punya suami. Sudah antar saya ke dokter, sudah suntik. Jadi ya tidak usah. Padahal Bapak saya ingin kalau bisa saya bawa dia masuk ke rumah sakit, ada rame di sana. Tapi karena Fong punya Bapak dari Kebayoran datang antar dia sudah suntik. Ya kalau itu Bapak sudah malam jadi saya pulang. Malam saya pulang. Sudah di sekitar jam 9 saya pulang. Karena batas jam 10 tidak boleh lagi. Saya pulang tidur. Kalau Kak Bagus tidur di kamar belakang. Saya sendiri tidur di sini. Saya biasanya baca sampai jam 12. Saya sudah ngantuk. Jadi saya tidur. Saya baring begini, belum tidur. Saya baring tertelentang begini. Tiba-tiba di kuping saya bahasa Cina. Ada apa ini? Bahasa Cina saya tidak mengerti. Terus saya bangun duduk. Saya belum tidur. Tapi bahasa Cina saya mengerti apa? Tidak tahu. Saya bangun duduk. Ya, sebentar saya tidur lagi. Tadi di kuping kanan. Ini kuping kiri. Di kuping kiri bahasa Cina lagi. Wah. Karena saya sudah panik, saya ambil salib, tapi saya punya dada, saya tidur. Saya pikir dari sisi adat istiadat ini pasti ada apa. Pasti. Pagi-pagi, jam 5:30 pagi, saya sudah dengan motor pergi ke Roxy, saya beli buah-buah ke Tanah Abang, mau bawa sama Opa di Tanah Abang. Saya pergi, lihat wah, sudah atur kursi-kursi, berarti Bapak sudah tidak ada. Jadi malam itu, Opa Tanah Abang datang pamit saya. Itu Opa meninggal umur berapa, Pak? Umur 50. Muda. Paling tua karena dia tidak pernah minum air. Restoran dan minum soda. Tidak pernah minum air, tidak pernah minum soda. Dan didikan Belanda dulu.
Jadi motor sampai depan rumah saya lihat suasana, kok begini? Saya masuk, ada bapak sudah tidak ada. Jadi saya masuk, ya saya berdiri nangis. Saya ingat, wah, bapak tempoh hari bilang, opa tempoh hari bilang nanti kamu nikah saya tidak hadir, betul. Iya, Pak. Sudah betul tidak hadir. Tapi ya puji syukur bahwa pada waktu itu saya sudah minta izin untuk dibaptis jadi Katolik. Tapi waktu itu Opa Tanah Abang bilang terserah. Dia mau ikut engkau dibaptis silakan saja. Opa mukanya kayak Om Akio ya, Pak ya? Kayak Om Makiau. Iya, benar. 9 hari 9 malam ada Cina itu. Hei, saya bayi itu adat waktu itu masih. Jadi siang malam itu begitu. Kadang berapa malam saya tidur di Tanah Abang, tidur di situ. 9 hari baru pergi kubur di Kebun Nanas. Pergi kuburan di Kebun Nanas. Saya ikut pergi berdiri, gali, jadi semua saya ada tahu itu kubur dia di situ. Terus kami kembali beberapa malam saya ke Tanah Abang, saya bicara sama mama, bapak sudah tidak ada, jadi mau menikah dengan Nemecen bagaimana? Mama bilang ada Cina dalam 100 hari kamu harus menikah. Kalau lewat 100 hari harus tunggu 3 tahun baru boleh. Saya duduk sebentar bilang, mama, saya sudah tua. Saya sudah tua sekarang, saya sudah umur sekian. Jadi kalau tunggu sampai 3 tahun lagi, berarti saya sudah usia, karena waktu bapak sudah usia 34. Oh iya, Pak. Jadi mama, kalau saya nanti 3 tahun, berarti saya sudah usia 37. Saya sudah tua. Jadi saya tidak mau. Kalau bisa sebelum 100 hari, menurut adat Cina, ya terserah saja. Wah, keadaan mendesak, urusan sana sini. Akhirnya saya bicara dengan mama, persiapan untuk dibaptis. Lalu saya datang lapor sama pastor paroki, Pastor Alkemade pada waktu itu. Lalu dia tanya mau nikah di mana? Di Kemakmuran, karena waktu itu kan kita damai belum ada. Iya, Pak. Ada di Kemakmuran. Saya bilang, Pastor, karena saya Kor Cecilia, jadi saya masih aktif di Kor Cecilia, saya minta nikah di katedral. Boleh. Jadi ya sudah kompromi untuk nanti nikah di katedral. Pastor nikah dia ada Alkemade dan ada pastor lagi satu. Bentar, Pak.